Bismillah wa bihamdih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نحو الوطن في العالمين بأجل محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، الحمد لله وشكر لله ونعمة الله. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kepada baginda Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana membawa umatnya di zaman bila kita di zaman yang terang menerang, di zaman jahiliyah, di zaman Islam, di zaman dilapan dengan terang menerang, dengan kata lain bila zulumat ila nur. Hadirin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul mencari ilmu. Hadirin yang berbahagia, seorang peradaban manusia bisa diukur itu di mana ia telah mengamalkan ilmu. Sebagai makhluk yang diberikan manusia dan diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di mana kita adalah makhluk manusia yang berbeda dengan makhluk lain. Manusialah makhluk yang paling sempurna yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yakni adalah ahsan taqwim. Manusia tidak berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, jin, tumbuhan ataupun makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi manusialah yang menduduki peringkat yang paling tertinggi. Lalu siapakah manusia yang menduduki peringkat yang paling tertinggi? Yakni adalah manusia yang beriman dan manusia yang berilmu. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila udkhulu fadkhulu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Wallahu bima ta'malun khabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan ilmu pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kami kerjakan. Hadirin rahimani rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan penjelasan. Karena dengan kita berilmu, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu pula kita terhindar daripada kebodohan dan kehinaan. Bagaimana pepatah mengatakan, ilmu ibaratkan cahaya yang menerangi kehidupan.
dan ilmu ibarat dan hebat yang menerangi manusia untuk menunjukkan jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati dalam dimensi sosial, dalam kita menimba ilmu, mencari ilmu, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu sangatlah berbeda. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, kita diwajibkan dan Rasulullah SAW sebagai orang muslim dan mukminat untuk mencari ilmu. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala bil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menimba ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Dengan kita menimba ilmu, mencari ilmu, pikiran kita akan terbuka, wawasan kita akan menjadi luas. Dan itu pula kita menjadi orang yang pintar dan hebat, terhindar daripada kebodohan dan kehinaan sama bangsa. Hadirin rahimani Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jawaban yang patah dan disimpan di dalam hati, kalau ada kata-kata yang salah dan disimpan di dalam hati. Undur maqala wala tandur maqala. Dan apa yang disampaikan dengan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi lis-sabil rasad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.